Saya lebih baik itu punya tempat tinggal walaupun jelek gitu ya, tetapi itu pasti buat saya. Jadi kalau misalkan something happen, pekerjaan saya kenapa-napa gitu ya, saya punya tempat tinggal yang gratis. Rather than saya tetap ngekos, tapi saya punya mobil, saya nggak akan tidur di mobil juga ini. Betul. Di awal-awal saya bekerja, saya itu lumayan disiplin dalam menata dan mengelola keuangan. Tetapi ada masa di mana saya down juga di saat uang udah mulai banyak. Kemudian kayak udah ngerasa saya nggak punya dream lagi yang saya harus kejar gitu ya. Jadinya buang-buang duit jatuhnya. Waduh, jadi spending ya? Bukan tanam duit, tapi hambur duit gitu. Boleh mencoba banyak hal, boleh melakukan banyak hal, boleh mengimplementasikan ilmu bahwa don't put the same egg in one basket gitu ya. Boleh di spread asal tahu mau ditaruhnya di mana. Jadi tahu dulu kita mau investasi tujuannya untuk apa, tentukan tujuannya gitu ya. Kemudian jangka waktu juga harus diukur gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Back to 20s. Hari ini gue lagi sama Mas Bagus Setiawan, salah satu Associate Director dari Dana Reksa nih. Boleh Mas Bagus perkenalkan dirinya dulu? Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Bagus Setiawan dari Dana Reksa Investment Management yang saat ini dipercaya untuk menghandle retail and digital distribution. Di mana salah satu core pekerjaan saya adalah menghandle channel-channel fintech seperti tanam duit. Seperti itu. Kalau ngomongin soal fintech, berarti Mas Bagus ini sendiri pengalamannya di dunia fintech atau nggak investasi ini udah berapa lama nih Mas? Kalau pengalaman di industri reksadana, kurang lebih saya baru 5 tahun memang. Tapi back then sebelum itu, saya 11 tahun itu di Manulife. Saya handle untuk corporate, untuk partnership distribution, which is in the end dari produk semua yang saya jual itu adalah investasinya di reksadana. 6 tahun sebelumnya lagi saya bekerja di perbankan, di mana di perbankan pun juga kita pastinya juga disounding tentang investasi yang salah satunya adalah reksadana. Waduh, banyak banget berarti ya, udah lama banget ya. Ya, berarti lumayan. 20 tahun sendiri ya itu pengalaman di dunia investasi ya? Betul, jadi kalau kita ngomong gitu back to 20, it's about 20 pengalaman kerja saya juga anyway. 20 experience gitu ya. Di situ kita justru berarti banyak yang bakal bisa di-sharing nih Mas ke teman-teman juga, ke aku juga nih yang pengen belajar tentang gimana sih investasinya, gitu secara Mas Bagus investasi, itu kayak gimana Mas? Kalau bercerita sedikit. Oke, jadi kalau boleh bercerita sedikit tentang pengalaman berinvestasi itu pasti semua orang ada suka dukanya ya. Kebetulan saya kalau ngomongin back to 20, di awal-awal saya bekerja, saya itu lumayan disiplin dalam menata dan mengelola keuangan. Tetapi ada masa di mana saya down juga di saat uang udah mulai banyak, kemudian kayak udah ngerasa saya nggak punya dream lagi yang saya harus kejar gitu ya. Jadinya buang-buang duit jatuhnya. Waduh, jadi spending ya? Bukan tanam duit, tapi hambur duit gitu. Tapi kalau untuk kenal investasi produknya sendiri itu, produk pertama yang dibeli apa tuh Mas? Nah, ini menarik sih. Kalau tahun 2002-2005, itu kan awal saya masuk ke dunia kerja gitu ya. Edukasi, literasi, ataupun informasi apapun tentang reksadana atau financial planning, itu masih nggak segampang kayak sekarang. Sekarang contohnya kita bisa lewat kayak vlog atau lewat dari YouTube, kita bisa dapat informasi banyak tentang edukasi dan literasi keuangan. Betul. Tahun itu saya nggak ada. Jadi pada saat saya lulus kuliah, mendaftar sebagai manajemen training, baru boleh dijalankan batchingannya. Saya sudah diterima tapi belum boleh jalan, kayak 3 bulan lagi gitu. Dan daripada saya nganggur, saya daftar jadi marketing di sebuah mega gym di Jakarta. Di situ saya banyak mendapatkan informasi dari member-member saya tentang bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Karena tahun 2002 sampai tahun 2005 orang yang menjaga penampilannya di tempat mega gym, berarti dia punya background keuangan yang baik. Di situ saya juga dalam rangka untuk saya mencari member, saya jadi get involved banget kan sama jadi member tahu personalnya orang-orang ini. Betul. Gitu ya. Jadi tahu usahanya apa, bagaimana dia mengelola duit kok bisa sampai sekeren ini gitu. Dia keren secara fisiknya, keren bagaimana dia mengelola keuangan. Di situ saya tahu reksadana. Apes nggak apes kalau saya bilang ya, pada saat saya masuk ke dunia perbankan, awal-awal karir yang di dunia keuangan yang benar, jadi manajemen trainee itu di marketing funding jatuhnya. Funding harusnya juga berbicara reksadana. Tapi di tahun itu, reksadana ini hanya diperuntukkan untuk kalangan atas. Jadi nasabah di cabang itu tidak semuanya dapat edukasi tentang reksadana. Harus di cabang-cabang sentral layanan prioritas atau layanan privilege banking kalau zaman dulu. Nasabah-nasabah yang saya handle ini nasabah retail, which is mereka tidak mendapatkan edukasi dan literasi yang benar tentang punya fasilitasnya juga ya berarti. Betul, dan saya pun sebagai RM itu tidak diedukasi tentang reksadana yang sampai detail.
Jadi saya nggak tahu. Jadi modal dari pada saat saya jadi RM di Mega Gym itulah yang membuat saya tahu reksadana dan berinvestasi di reksadana. Itu saya awal mulainya bukan karena saya sekarang kerja di reksadana ya. Saya memang nggak banyak uang saya di tabungan ataupun di deposito, tapi saya langsung mainnya di reksadana karena saya dengar informasi kok sebagus itu reksadana. Dari orang-orang yang pas itu Mas Bagus lihat di gym itu ya? Betul. Orang yang langsung main di reksadana. Jadi saya bisa langsung belajar dari orang yang memang berkecimpung di situ lah. Orang yang udah berpengalaman ya? Betul. Kan banyak jenis manusia ya di tempat gym ya. Ada yang backgroundnya di keuangan, backgroundnya inilah, itulah. Gitu. Dan saya belajar dari situ. Jadi pas banget momen saya awal bekerja 20-an tahun yang lalu gitu ya. Itu di masa ada krisis tahun 2008-2009 di mana saya pada saat invest reksadana di sana hasil pengembangan saya itu bisa sampai 100%. Berarti pas itu lagi timing lah ya, momentum. Betul, momentum kebetulan aja tapi kebetulan memang saya juga rajin nabung, dapat momentum pula gitu. Jadi saya aset yang pertama kali saya beli apartemen itu dari reksadana. Wih, keren banget ya teman-teman ya. Market timing itu jadi salah satu faktor pendukungnya. Betul. Tapi rutinitas itu bakal tetap berjalan sampai goalsnya Mas Bagus juga tercapai sebenarnya ya. Betul. Ngomongin tentang masalah goals yang tadi kamu sampaikan gitu ya. Karena saat itu saya juga tidak mendapatkan bekal edukasi dan literasi tentang saving itu dipakai buat apa sih. Kayak finish point-nya itu mau dipakai buat apa gitu. Saat itu saya nggak banyak ngerti tentang hal itu. Nah kalau pada zamannya saya, yang penting saya bisa mengelola keuangan saya dengan cepat. Itu aja mikirnya. Jadi saya waktu itu regular investing dan kebetulan dapat market timing, akhirnya saya belikan aset saya yang pertama kali. Nah, tapi kalau berbicara mengenai aset, kenapa saat itu saya membeli apartemen? Itu juga satu hal yang menentukan tonggak bersejarah dalam kehidupan saya dalam berinvestasi. Karena selain dalam investasi dalam bentuk cash, saat itu saya memilih apartemen yang menunjang pekerjaan saya juga. Dan saya tempatkan waktu itu, kerja itu saya belum berani investasi di reksadana karena kalau nggak salah zaman dulu mulainya di 1 jutaan. Jadi saya nggak berani nabung rutin 1 juta gitu ya. Jadi saya masih taruhnya di tabungan. Baru setelah saya kerja di perbankan itu saya mulai naruh investnya di reksadana. Betul. Kalau misalkan setelah kena reksadana ini, apakah ada investasi lain atau tetap stick sama reksadana aja gitu? Nyobain nggak sih yang lain-lain gitu? Oke. Kalau bicara tentang apakah saya nyobain menu yang lain, ya saya coba, tetapi itu berimpact nggak bagus ke diri saya gitu ya. Sekali lagi bukan karena saya sekarang bekerja di reksadana terus saya kayak mengabaikan gitu reksadana ya. jadi bias gitu ya. Ini kan bercerita tentang pengalaman saya gitu ya. Nah di awal-awal itu kan saya sudah mengenal reksadana. Tapi saya belum punya cukup banyak uang nih untuk investasi dari reksadana seperti apa. Betul. That's why akhirnya saya pindah tuh kos-kosan dari 150 ribuan itu langsung jam ke kos-kosan yang 3 jutaan per bulan di Sudirman. Saya tuh punya usaha merchandising yang saya ngambil barangnya tuh dari Mangga 2 sama dari ASMK. Jadi kalau saya ngekos yang dekat sama kantor, waktu bangun saya tidak harus terbuang sia-sia gitu ya, kebuang di transport gitu ya, uangnya juga kebuang di transport. Jadi waktu saya bangun langsung kerja ke kantor di Manulife, pulang dari kerja saya langsung cari barang atau saya langsung nge-packaging barangnya saya, bawa ke tukang sablon atau ke apa. Jadi waktu saya lebih banyak untuk menghasilkan uang yang lain. Berarti gitu. waktu di jalannya ditukar dengan biaya yang lebih mahal nggak apa-apa, yang penting waktu produktifnya lebih banyak. Betul, karena dari saya, saya pemborosan di tempat tinggal saya tadi, tapi saya mendapatkan banyak akses untuk nambah income yang lain. Karena sekali lagi ya, investasi itu kan ada di investasi dalam bentuk usaha ataupun uang yang kita suruh bekerja. Betul. Saya di reksadana uang untuk bekerja sudah ada, tapi waktu saya masih ada nih. Saya harus menghasilkan uang tambahan. Jadi saya punya usaha merchandising ini dan saya nyuplai ke kantor-kantor kan Sudirman banyak. Jadi kalau saya misalkan ngekos tetap ke Sunter, ada ongkos lagi saya untuk nyuplai barang. Sementara kalau saya kos di Sudirman, banyak banget gedung. Jadi saya tinggal naik aja di beberapa lantai untuk menawarkan brosur untuk saya nyuplai souvenir. Jadi benar-benar saya gunakan mahalnya living cost saya harus menukar dengan sesuatu yang menghasilkan banyak uang. Nah dari uang yang masuk itu saya konsisten nabung di reksadana. Nah karena saya konsisten, saya mendapatkan privilege gitu ya kalau saya bilang ya, ada market timing yang akhirnya ke-capture dari regular investingnya saya. Tahun 2008-2009 terjadi lonjakan reksadana yang sangat luar biasa, return itu bisa 100%, 150%-an bahkan, yang akhirnya saya putuskan untuk dana yang sudah ada itu saya pakai buat beli apartemen. Daripada saya pakai buat beli mobil, zaman dulu kalau ngikutin gengsi, orang tuh pasti beli mobil dulu. Betul. Gitu ya. Tapi prinsip saya pribadi gitu ya,
saya lebih baik itu punya tempat tinggal walaupun jelek gitu ya, tetapi itu pasti buat saya. Jadi kalau misalkan something happen, pekerjaan saya kenapa-napa gitu ya, saya punya tempat tinggal yang gratis. Rather than saya tetap ngekos, tapi saya punya mobil, saya nggak akan tidur di mobil juga ini. Betul. Saya buka aja ya. Waktu itu saya beli apartemen di Medit di kawasan Central Park, which is itu apartemen Medit 1, kanan kirinya dulu tuh baru rawa-rawa, belum ada tuh CP segala macam. Dan saya nggak tahu ke depan ini akan dibangunnya apa. Saya cuman waktu tempuh, pertimbangan cuman itu toh. Sekarang jadi kawasan yang sebegitu mahalnya gitu ya, sampai harga tuh berkali-kali lipat dari waktu saya invest. Itu sih kayak side effect dari blessing kalau saya bilang. Karena konsistensi dan persistensi itu ya tadi sebenarnya jadi kunci utamanya ya. Betul, karena kalau kita itu hanya mengejar yang namanya market timing, invest dihitung banget kapan saya invest, waktu yang paling tepat. Akan ada waktu yang lebih tepat daripada saat kamu memulai, atau pada saat kamu memulai waktunya ternyata tidak tepat. Kalau tadi timingnya itu kan memang pas bagi bagus ya Mas. Betul. Tapi ada juga mungkin orang-orang sekarang tuh banyak yang FOMO, ngikut-ngikut yang mungkin kayak contoh kemarin ada tren-tren kripto lah, NFT dan lain-lain. Nggak sedikit yang sebenarnya jadi rugi gara-gara itu, besar gara-gara itu juga gitu ya. Ya kalau ngomongin masalah itu aku gak jadi. Ngerasain juga Mas? Melo, ya ngerasain kalau. Jadi kalau tadi kan saya banyak cerita tentang bagaimana disiplinnya saya sampai menata financial planning dengan baik dan benar gitu. Tapi kalau berbicara mengenai FOMO, manusia pada umumnya saya juga mengalami hal itu gitu ya. Karena kalau kita berbicara mengenai investasi atau kita melakukan sesuatu dan sudah tertata dengan baik, atau quote unquote kita merasa sudah menata dengan baik, sometimes ada boringnya, atau sometimes ada curious-nya kita gitu, kayak coba instrumen yang lain, coba ini, coba itu. Betul. Tapi dasar dari semuanya, sebenarnya kalau saya boleh suggest adalah boleh saja kita investasi di tempat yang lain, karena banyak filosof yang bilang juga bahwa jangan menempatkan investasi dalam satu keranjang kan sebenarnya. Jadi memang disarankan kita untuk menempatkan di berbagai macam instrumen investasi. Diversifikasi lah. Betul. Tetapi kita sebelum melangkah itu harus tahu dulu kita mau jalan kemana. Kemudian kalau kita mau jalan ke sana, melalui jalan mana. Jadi kalau kita berbicara ke ranah investasi, kalau saya misalkan mau investasi di kripto, atau saya mau investasi di NFT, atau main saham, atau misalkan mau tetap stay di reksadana, harus tahu betul kenapa saya memilih instrumen itu. Gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata diversifikasi. Betul-betul dipelajari lah ya. Betul, karena dalam satu instrumen pun juga ada ininya, diversifikasinya. Kayak reksadana, kalau mau yang konservatif di pasar uang, kalau mau agresif di reksadana saham. Dan itu cocok bagi orang yang memang tidak tahu bagaimana main saham langsung. Jadi kita bisa mengintip portfolio atau saham-saham yang bagus itu apa saja, baru nanti kalau return dari reksadana saham itu sudah oke, tinggal kita ngambil aja capcup kembang kuncup dari saham-saham yang sudah kita pilih di reksadana saham tadi, kita tinggal beli langsung. Jadi nggak usah ribet-ribet, fundamentalnya kita analisa sendiri segala macam, apalagi yang baru mulai kan nggak ngerti yang sama sekali gitu kan. Benar, jadi sudah diserahkan ke orang manajer investasinya untuk memilih saham yang bagus gitu ya. Jadi kita tinggal pilih salah satu dari yang sudah menghasilkan dan teruji itu memang bagus. Ya tapi kalau namanya kita ngomong gagal dalam berinvestasi, terus terang saya orang yang pernah gagal investasi di kripto karena saya coba-coba pengen main dan saya tidak tahu bagaimana mainnya di sana. Karena kalau main kripto kan berbeda dengan main kayak di saham atau bahkan di reksadana ya. Ada fundamental yang kita bisa pelajari. Ya mungkin saya nggak gampang belajar di perkriptoan ya. Jadi saya lebih percaya ke teman saya untuk memberikan insight rather than saya melakukan analisa sendiri. Betul. Dan once kita tidak tahu akan melangkah kemana, contohnya kayak saya pernah rugi lumayan gede di sana. NFT pun saya juga sama. Tidak tahu bagaimana cara menganalisanya, hanya berdasar dari informasi informasi teman sedikit dan tidak komprehensif, saya sudah mengambil tindakan dan akhirnya ya bonus selama 1 tahun bekerja hilang. Tadi kan udah ngomongin nih Mas soal investasi, pengalamannya dari awal mulai investasi sampai ada tadi juga mungkin kegagalan sedikit di investasi seperti apa gitu kan. Misalkan kalau dibalikin ke umur 20-an, kira-kira mau diganti nggak sih produk? Pertama kan masuknya reksadana nih. Iya. Kira-kira produk apa yang kira-kira pengen dimasuk? Apakah ternyata tahu gitu uang 20 masuknya kripto aja, tahu gitu masuk emas aja, atau masuk langsung ke saham aja gitu. Sebenarnya early 20-nya saya itu nggak more painful daripada early 30-nya saya. Kalau pada saat usia 20-an, saya cukup puas dengan pengembangan dana saya di reksadana. Karena saya pada saat saya melakukan dollar cost averaging atau investasi berkala, saya dapat momen. Jadi saya bisa dapat nilai positifnya dari sana.
Tapi kalau misalkan saya disuruh untuk memperbaiki lagi dari yang sudah bagus menurut saya, kalau saya memahami tentang saham saat itu, saya yakin dapatnya jauh berkali-kali lipat daripada yang saya sudah dapat. Tapi kalau berbicara mengenai apa yang akan saya ubah, yang lebih PR justru di tahun usia 30-an saya, 30 sampai 35, pada saat pekerjaan saya menuntut rutinitas saya untuk traveling, bahkan traveling ke luar negeri itu bisa dibilang setiap bulan saya harus melakukan traveling. Di situ saya baru konsumtif banget. Saya ngerasa saving saya cukup, saya ngerasa aset saya sudah lebih dari cukup, saya bahkan sudah mulai repot mengurusi aset-asetnya saya gitu ya. Jadi saya mulai kayak merasa saatnya saya pensiun dini nih, gitu. Jadi saya mulai menikmati, saya mulai rajin shopping, saya traveling itu rajin extend. Habisnya selama ini kerja mulu, sekali-kali lah spending gitu. Ngerasa kayak sudah cukup, ngerasa sudah cukup, itu saatnya untuk kita menghadap lagi sama yang di atas, untuk bener-bener take a look, beneran udah cukup. Gitu sih, karena kalau kamu sudah terlalu cepat mengambil rasa bahwa saatnya saya sudah cukup atau pensiun, kayaknya kalau dari saya pribadi ya, saya udah kayak ngerasa kayak saya pengen pensiun umur 40, saya pengen pensiun umur 45. Emang kalau udah ngerasa punya banyak income, kita nganggur tuh juga bete loh. Ujung-ujungnya kita jadi bakar apa yang sudah kita susun dengan rapi. Betul. Saya pribadi sih gitu. Nah, tadi kan Mas Bagus bilang kalau andai kan sudah cukup lah, sudah pengen menikmati segala macam. Berarti jatuhnya sudah mau pensiun. Apakah Mas Bagus sendiri sudah sebenarnya menyiapkan dana pensiunnya sendiri gitu? Oke. Nah, saya itu kebetulan dari usia saya 27 tahun, saya berpindah dari industri perbankan ke asuransi. Itu saya di employee benefit. Which is employee benefit itu saya berbicara mengenai DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Saya mengedukasi para pemberi kerja dan karyawan untuk bagaimana merencanakan uang pensiunnya nanti. Ditempatkan di mana? Di situ saya lebih deep banget belajar tentang reksadana. Karena semua dana di DPLK itu ujungnya itu ditaruhnya di reksadana. Nah, di situ saya juga sudah merasa bahwa pencadangan DPLK saya dari perusahaan saya itu sudah bagus banget. Kebetulan saya juga diberikan fasilitas tambahan oleh perusahaan saya itu untuk top up sendiri dana pensiun. Jadi saya juga sudah top up. Gitu kan. Dan saya mengedukasi orang setiap hari tentang bagaimana untuk perencanaan dana pensiun, baik individu ataupun ke perusahaan. Jadi very aware dengan hal itu. Jadi saya prepare banget, dan itu tadi saya berencana umur 40 saya udah pengen pensiun. Gitu kan, atau at the latest pada saat usia 50 tahun. Berarti tadi kalau dibalikin lagi ke umur 20-an, produk yang mengambil bakal tetap sama, reksadana? Kalau saya masih stay di reksadana. Oke, berarti menarik ya, bukan karena bias atau apa, tapi ya, memang karena yang selama ini dilakukan adalah planningnya sendiri. Emang contoh yang tadi dana pensiun sendiri aja ambilnya ujung-ujungnya adalah reksadana. Iya, gitu ya. karena pada saat pemahaman kita belum lengkap, mau terjun langsung kan reksadana kan lengkap ya. Ada isinya tabungan, deposito, ada yang paling ekstrimnya di saham. Pada saat saya belum memahami banget saham at the time gitu ya. Jadi much better saya mempercayakan uang saya kepada orang-orang yang memang sudah certified untuk mengelola dana di saham, gitu sih. Oke, tadi kan udah cerita banyak banget nih Mas ya. Ya. Dari pengalamannya, dari kesalahan-kesalahan investasi yang udah dilakukan juga nih. Terus sampai pas di balik umur 20-an pengennya kayak gimana pun sudah ada. Tapi ngeliat anak muda sekarang ini seperti apa nih Mas? Lihat kondisi anak muda sekarang dalam berinvestasi, mungkin udah ngeliat juga kan sekarang gimana kondisi anak muda. Betul. Jadi kalau kita berbicara mengenai jiwa muda, semua orang pernah ngalamin masa muda lah ya. Betul. Bagi teman-teman semuanya yang saat ini lagi muda, yang namanya adrenalin itu lagi tinggi-tingginya. Pengen mencoba banyak hal. Betul. Pengen ngerasain semua hal gitu ya. Jadi itu yang membuat kita sometimes kalau itu tidak dikelola dengan baik, emosionalnya ataupun adrenalin itu salah-salah bisa salah gitu. Jadi pesan saya kepada teman-teman semuanya, boleh mencoba banyak hal, boleh melakukan banyak hal, boleh mengimplementasikan ilmu bahwa don't put the same egg in one basket gitu ya. Boleh di spread asal tahu mau ditaruhnya di mana. Jadi tahu dulu kita mau investasi tujuannya untuk apa, tentukan tujuannya gitu ya. Kemudian jangka waktu juga harus diukur gitu. Dengan saya punya impian itu tuh berapa lama lagi dari sekarang. Nah, kalau sudah tahu tujuannya, sudah menetapkan jangka waktunya, baru kita pilih instrumennya. Instrumen mana yang based on dari track record atau dari pengalaman orang-orang terdahulu, ini memang pas untuk tujuan dan jangka waktu yang saya mau. Baru yang ketiga, periksa siapa jati dirinya kita gitu ya. Apakah saya tipe orang yang konservatif, apakah saya orang yang moderat atau agresif. Baru nanti dicocokkan kembali dengan yang tadi sudah disusun tiga hal tadi. Yang keempat ditambahkan yaitu apakah cocok
diri saya dengan apa yang saya sudah rencanakan. Baru yang kelima itu dieksekusi. Gitu ya. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kita harus punya plan yang baik. Tapi punya plan yang baik, pertimbangan yang matang. Kalau tidak dieksekusi, it means nothing. Betul. Gitu. Jadi masalahnya nomor 5 itu paling susah sih Mas kayaknya. Banyak anak zaman sekarang tuh yang tanpa 4 hal dia langsung eksekusi, atau terlalu banyak mikir Nggak lupa eksekusi. Ujung-ujungnya dua-duanya juga bisa stuck atau bahkan bisa mengalami kemerosotan. Harus di-balance lah ya. Kita Benar. planning tapi jangan kelamaan. Benar. Kita eksekusi juga jangan tanpa mikir gitu ya. Kalau saya pribadi menyarankan sekali lagi, kalau rumit memikirkan 5 hal yang tadi saya sudah sampaikan, yang paling benar adalah menghindari resiko itu kan kayak volatile ya, naik turun ya. Supaya kita tidak ketinggalan wave-nya, kita harus riding the wave. Riding the wave it means adalah dollar cost averaging atau investasi secara berkala. Karena kalau investasi berkala, kayak ombak ada naik ada turunnya, kita ngikutin semua tuh. Pada saat dia naik kita ikut naik, pada saat kita turun kita juga akan ikutan turun. It means pada saat turun kalau kita main kayak di saham kan berarti waktunya kita averaging ya untuk meningkatkan jumlah portfolionya kita segala macam. Jadi dengan melakukan dollar cost averaging atau investasi secara berkala, yang pasti kita tidak ketinggalan momen. Gitu. Dan investasinya mulai kapan? Mulai sekarang. Kalau takut salah, lakukan dollar cost averaging. Betul. Gitu. Oh, mungkin kalau sekarang dari aku kalau aku tipenya yang start small Mas. Iya. Jadi aku kayak misalkan contoh reksadana bisa mulai dari 10.000, ya udah coba aja 10.000 dulu. Oh, sekarang juga kebetulan ya kalau reksadana itu kan hampir di semua platform mulainya juga 10.000. Saya nggak tahu kalau investasi yang lain kayak di emas gitu mungkin mulai dari Ada 10.000. Ada 10.000 juga. Bisa. Jadi kalau kita berbicara mengenai kemudahan untuk teman-teman semuanya berinvestasi itu banyak sekali sekarang dibuka. Edukasi kayak tinggal nonton dari YouTube atau nonton dari vlog sudah bisa. Pemahaman sudah banyak gitu ya. Kemudian yang kedua, mau investasi di mana pilihannya juga banyak. Di bank juga sudah dibuka, kemudian di fintech juga sudah ada yang kita itu effortless banget, nggak perlu datang ke cabang, nggak perlu apa segala macam, tinggal duduk, download, register, sudah bisa, gitu ya. Kemudian mulainya pun juga dari kecil. Dari uang 10.000 rupiah juga sudah bisa. So, aku pikir nggak ada alasan untuk kita menunda untuk berinvestasi sih. Gitu. Menarik banget ya, karena buat investasi sendiri sudah dari semudah itu loh. Semudah itu gitu. Betul, ya. semudah dan semurah itu. Betul, gitu. Karena sudah dibantu dari kemajuan teknologi. Betul. Gitu segala macam ya. Jadi ke teman-teman semua yang masih alasan, ribet, apa. Ya tinggal klik doang perlu aja. berpikir ulang sih untuk bisa mengeluarkan statement, kayaknya ribet kayak ini. Karena tergantung bagaimana kita mau apa enggak, gitu aja. Betul. Berarti intinya dimulai dari sekarang. Betul. Ya? Dan seperti yang kamu tadi sudah sampaikan, start small. Kalau misalkan kita takut. Kalau takut ya start small dulu aja. Jadi biar untuk meminimalisir resiko ya. Betul. Hari ini udah ngebahas banyak banget ya dari pengalaman Mas Bagus, dari tips-tipsnya juga tadi, sampai kesalahan-kesalahan dibalikin ke umur 20. Menarik banget. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton, udah join. Mungkin boleh taruh di kolom komentar di bawah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pengen ditanyain ke Mas Bagus juga, nanti kita bisa sampaikan, bisa kita jawabin dan bikin sesi keduanya. Oke, boleh banget bikin sesi kedua lanjut gitu kan. Iya. Jadi ntar bisa request juga topik mungkin ya. Topik betul. mau ngebahas apa di bawah gitu. Iya, karena kan kalau kita menyiapkan konten-konten atau materi kan mungkin kurang sesuai dengan needs-nya dari teman-teman gitu ya. Nah, ini adalah salah satu kelebihan juga. Zaman dulu boro-boro ditanyain, kita lagi mau belajar apa nih gitu. Ya adanya cuma itu dan adanya sangat terbatas gitu. Oke, menarik banget. Buat teman-teman juga belajar biar nggak ngelakuin kesalahan yang sama atau nggak bisa ngelakuin lebih baik ke depannya gitu. Iya. Karena kalau kita berbicara opportunity ataupun challenge, di masanya saya dulu waktu masih muda itu juga punya opportunity dan challenge yang berbeda. Betul. Sekarang pun anak zaman sekarang juga ada opportunity dan challenge gitu. Kalau misalkan berbicara mengenai bagaimana mengelola keuangan itu one thing gitu ya. Tapi bagaimana cara menghamburkan uang zaman dulu pun juga ada caranya. Sekarang mungkin caranya berbeda. Oke, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Makasih Mas Bagus. Ya, thank you.